Hai, dan kembali lagi dengan aku di podcast monolog Pelitania Merta. Seringkali kita mendengar kata tentang memantaskan diri untuk seseorang, dan gak jarang kata-kata itu sering kita ucapkan kepada seseorang yang kita suka. Entah itu sebagai kiasan semata ketika ditolak secara halus ataupun kita yang menolaknya. Kayak ketika ada seseorang yang suka sama kita dan sebenarnya kita gak mau gitu kan, dan kita bilang kayak lo tuh perlu memantaskan diri lah untuk dia supaya menjadi lebih baik gitu, ataupun sebaliknya itu bisa menjadi kiasan. Sebenarnya kita minder gitu ngomong kayak kayaknya aku perlu memantaskan diri lah gitu ya, seperti itulah kira-kira. Dan kadang jika suatu perasaan itu timbul ketika kita cukup gugup untuk menyampaikannya, kita jadi ngobrol ke diri kita sendiri atau dengan teman dekat kita, mungkin ya kayaknya aku perlu memantaskan diri supaya dapat orang itu. Namun di sini aku ada sebuah sudut pandang yang berbeda tentang hal ini, karena bagiku ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu berbenah diri untuk kita sendiri. Karena kayak mengapa kita berbenah diri untuk orang lain, dan menurutku kayak kurang tepat aja ketika kita memantaskan diri untuk orang lain, karena standar orang lain dalam melihat orang lain juga itu berbeda-beda dan berubah-ubah. Contohnya mungkin saat ini kita memiliki versi pendamping untuk kedepannya seperti ini dan itu gitu kan. Kita pengen punya pasangan yang speknya seperti ini dan seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, itu semua akan menambah ataupun itu semua akan bisa aja berkurang gitu. Yang tadinya kita pengen orang yang cantik, tinggi, putih, kaya dan segala macam, bisa aja di kemudian hari kita pengen yang sederhana, yang berkurang dari sifat itu gitu. Kayak ya udahlah, yang penting seiman gitu ataupun yang penting perempuan gitu. Atau bisa aja itu tuh menambah kayak aku tuh pengen orang yang punya wawasan luas, aku tuh pengen orang yang bisa ngerti. Ya cantik itu bisa dirubah lah gitu, tapi kepribadian, nah itu yang awalnya tadi kita nggak mikirin soal itu, karena yang awalnya tadi kita mikir tentang fisiknya doang gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu kayak menambah gitu tuh. Nah, jika kita aja menilai orang untuk menjadi teman hidup seperti itu, bagaimana dengan orang lain menilai kita? Kayak mungkin saat ini kita mendapatkan PR dari orang lain, harus seperti ini, harus seperti itu untuk memantaskan diri gitu. Tapi ketika PR itu selesai kita temuin, ya bisa aja itu kayak menjadi hal yang biasa aja bagi orang itu gitu. Bisa aja itu menjadi sesuatu yang nggak menarik lagi di kemudian hari. Berharap sama orang lain adalah patah hati yang nyata. Jadi kenapa tadi aku bilang yang sebenarnya kita tuh harus memantaskan diri untuk kita sendiri, untuk menjadi versi
original kita gitu. Mungkin kita akan banyak kehilangan teman, kita akan banyak kehilangan orang-orang yang suka sama kita. Tapi kan nggak semuanya hilang begitu aja. Nah, ketika kita menjadi diri kita dan versi diri kita sendiri, yang tersisa hanyalah beberapa orang, itu tuh akan bertahan lebih lama. Justru orang yang bertahan itu orang-orang yang mengerti kita, orang-orang yang tahu tentang kita, orang-orang yang siap menolong kita ketika kita jatuh, ya walaupun itu nggak bisa menjadi pegangan untuk kita buat berharap kepada orang lain juga. Nah, ini agak sedikit krusial sih, karena gini, kita tuh nggak bisa untuk berharap sesuatu apapun itu kepada orang lain, karena yang bisa diandalkan dari masalah kita, kehidupan kita ataupun diri kita ya diri kita sendiri gitu. Mungkin orang lain bakal nolong kita, tapi ketika kita dikecewakan sama orang itu kayak ngerasa dikhianati, tersakiti, karena kita beranggapan bahwasanya masalah kita akan selesai jika dibantu sama orang itu. Nah, itu tuh kayak persepsi yang salah gitu kan. Bukan berarti orang lain itu nggak boleh nolong diri kita dong. Ya boleh-boleh aja, tapi sebelum permasalahan itu terjadi, ataupun ketika permasalahan itu terjadi, yang kita pikirkan adalah yang menolong untuk kita bisa keluar dari hal itu ya diri kita sendiri dulu. Karena kayak kita terlalu sakit hati jika melibatkan orang lain ataupun minta tolong sama orang lain ataupun berharap sama orang lain untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Awalnya kita menganggap cuman membantu, ya yang namanya membantu kan gak 100%, tapi dengan ego kita jadi ngerasa kayak orang lain tuh harus bertanggung jawab tentang masalah kita. Nah, hal ini yang sering muncul dan hal ini yang sering menjadi jebakan bagi orang-orang yang ngerasa mempunyai sifat gak enakan. Ya mungkin kamu ngerasa punya sifat seperti itu, dan aku juga kayak gitu, kadang ngerasa gak enakan jadinya. Nah, harus aku bantu nih, terus kayak kadang mikir kayak apa ya, seakan-akan jadi kayak aku yang punya problem. Dan ketika kita gak bisa nolong dan kita ngerasa bersalah jadinya gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, orang yang minta tolong ke kita terus kita memang benar-benar nggak bisa membantu, ditambah lagi kita nggak punya perasaan yang nggak enak, orang yang minta tolong itu jadi kayak agak sedikit lain sifatnya sama kita. Entah ini persepsi atau enggak lah ya, tapi kadang tuh kayak gitu. Di sifat kita yang gak enakan ini, itu yang menjadi senjata bagi orang lain untuk melimpahkan masalahnya kepada kita.
dan kita seakan-akan kayak dalam tanda kutip dipaksa untuk mencari jalan atau mencari ide jenius buat dia sehingga dia bisa keluar dari masalahnya. Akhir-akhir ini sering berseliweran tentang kata jangan jadi orang yang gak enakan. Ternyata sebenarnya peristiwa-peristiwa kayak gitu tuh udah sedari lama. Maksudnya problem-problem bagi orang-orang yang gak enakan itu kan udah dari lama sih sebenarnya gitu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini jadi kayak topik pembicaraan. Dan aku juga pernah ngalamin, atau mungkin teman-teman sedang ngalamin, sehingga banyak berseliweran tentang entah itu nasihat-nasihat seperti itu ataupun quotes-quotes buat orang-orang yang jangan jadi orang yang gak enakan. Itu tuh kayak kalau aku pikir-pikir menjadi sebuah jebakan terhadap diri kita sendiri, dan yang bangsatnya adalah itu tuh menjadikan orang lain sebagai senjata untuk meletakkan masalahnya di kita, sehingga ketika orang tersebut nggak bisa membantu, orang itu menjadi sinis, orang itu menjadi kayak kurang respect lagi terhadap kita gitu. Dan kita pun dengan sifat gak enakan yang menjadi terbebani. Gak ada orang di dunia ini, kayaknya terlalu besar ngomongin di dunia ini, gak ada orang di sekeliling kita yang gak punya masalah gitu. Yang namanya orang hidup punya masalah sih. Cuman kan tergantung dari masing-masing pribadi orang tersebut dalam mengelola masalah tersebut. Bahkan ada orang yang udah berdamai dengan dirinya sendiri pun dia bisa seperti itu karena dia punya masalah dan dia bisa mengelolanya dengan baik. Nah, kembali lagi tentang jadi orang yang gak enakan, sebenarnya gak enak. Kayak ngerasa kita dimanfaatkan. Dan nah, kadang yang membuat orang, maksudnya gini, kadang yang membuat orang yang gak enakan itu menjadi orang yang berubah, yaitu ketika dia ngerasa ketika orang yang gak enakan ini punya masalah gak dibantu, tapi pas orang lain punya masalah larinya ke kita membantu jor-joran. Gak ada timbal balik. Yang diharapkan dari orang yang gak enakan ini adalah dia berharap bahwasanya ketika aku punya masalah nanti, aku berharap orang ini bisa bantu aku. Jadi kayak ya tolong aja deh gitu. Walaupun kita gak bisa gitu kan. Tapi bagi orang yang gak enakan, padahal real dia gak bisa, dibisa-bisain gitu. Contohnya kayak pinjam duit. Ini yang sering terjadi nih. Nah, dia pinjam duit ke orang yang gak enakan. Si orang yang gak enakan ini sama sekali gak punya duit gitu kan. Tapi karena dia ngerasa gak enakan harus nolong orang tersebut, jadi dia pinjam lagi ke orang gitu, dengan nama orang itu, dengan nama si orang yang gak enakan ini gitu, pinjam. Terus dia sebelum ngasih pinjaman ini ke temennya, ya kayak ada perjanjian atau akad lah gitu, kapan bisa dipulangin. Nah, seminggu kemudian deh gitu, oke gitu kan, dikasih.
tibanya seminggu kemudian si temennya ini nggak bisa ngembaliin, ya dengan berbagai alasan dan segala macamnya lah gitu. Ditagih dong sama orang ketiga, mana duitnya gitu. Nah si orang yang gak enakan ini bingung kan, ya ngasih alasan lagi gitu. Ya terakhir kayak bagi orang yang kedua, ya kita sebut saja orang kedua ini adalah orang yang gak enakan. Bagi orang yang kedua, dia jadi punya beban yang seharusnya gak dibebankan sama orang itu. Dia harus menerima beban dari orang pertama, dia harus menerima dari orang yang ketiga gitu. Ya padahal kan kalau misalnya kita memang benar-benar nggak bisa dan kita ditinggalkan sama orang pertama karena kita nggak bisa nolong, ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak membuat hidup kita menjadi lebih baik ketika kita ditinggalkan, dan justru membuat kita terlepas dari beban sih sebenarnya. Membuat kita terlepas dari beban orang lain gitu. Ya kita yang tadinya kita nggak perlu memikirkan tentang pinjaman tersebut, ini malah jadi kepikiran itu terus gitu. Alhasil si orang kedua ini bingung nyari pinjaman lagi di mana gitu supaya bisa mengembalikan uang si orang ketiga gitu. Nah itu masalahnya gini, kadang kalau kita membantu dalam kasus seperti itu, ya orang yang namanya pengutang, ini kok jadi pembahasannya ke utang gitu. Tapi ya udahlah, orang yang datang ke kita dan berusaha untuk pinjam duit itu kayak manis di awal gitu. Pas kita tagih itu kayak marah-marah dan segala macam, justru kayak jadi kayak kita yang berutang gitu. Itu tuh sebenarnya menjadi orang yang nggak enakan itu nggak enak, dan kita harus tega gitu dengan permasalahan orang lain. Kayak apa ya, teganya ini membantu sewajarnya dan membantu sebisanya aja gitu. Karena kalau misalnya kita sekali berkorban demi orang lain, orang tersebut itu akan datang lagi ke kita dan minta pengorbanan itu lagi gitu. Makanya kadang yang sering pepatah-pepatah mengatakan dari 9 kebaikan pasti banyak ada 1 kesalahan dan 9-nya itu hangus. Nah ya itu karena sejatinya ego manusia itu ketika diberi 1 itu nggak cukup, bahkan dia minta terus gitu. Sehingga ketika ego tersebut nggak kepenuhi, ya udah yang lainnya tuh hilang gitu. Yang berlebihan itu kan nggak baik sebenarnya. Ya apapun itu gitu, bukan berarti kita nggak boleh jadi orang yang egois. Sebenarnya ya boleh-boleh aja gitu kan, egois boleh, apa ya, insecure boleh, tapi kan dengan takaran yang nggak berlebihan gitu. Kenapa aku bilang egois itu boleh asalkan nggak berlebihan? Ya kita butuh bangkit dari keterpurukan ini, bangkit dari permasalahan kita sendiri supaya diri kita jauh lebih baik, mementingkan diri sendiri. Walaupun orang lain kita nggak tahu kayak mana keadaannya gitu. Nah, ya itu bisa dikatakan egois karena kita mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Setelah kita ngerasa lebih baik,
setelah kita ngerasa berkurang dari satu masalah, bisa aja kita membantu orang lain dengan keadaan kita saat ini. Kan itu. Masalahnya yang sering terjebak itu adalah kita terlalu memikirkan ketika dalam keadaan tersebut. Ketika kita berpikir untuk pengen bangkit dari problem ini dan pengen ngebahagiain diri sendiri, fokus dengan diri sendiri, terdengar cibiran-cibiran bahwasanya nggak bisa kayak gitu dong, itu kan egois dan segala macam. Tapi hal itu tuh memang diperlukan, karena kita nggak bisa membahagiakan orang lain sebelum diri kita bahagia. Nah itu, egois tuh diperlukan untuk itu. Masalahnya kita kadang menggunakannya terlalu berlebihan, sehingga kita melibatkan orang lain atas keegoisan kita sendiri, bahkan merugikan orang lain atas ego kita. Kita yang punya masalah, orang lain yang harus membantu untuk menyelesaikan. Dan ketika orang lain itu sebenarnya cuman mempunyai status membantu, jadi kayak terlibat, jadi kayak 98% problem itu ke orang tersebut gitu. Itu tuh. Buat kamu yang saat ini jadi orang yang nggak enakan, mau sampai kapan hidup seperti itu gitu? Dan yang kamu rasakan saat ini, mau nolong juga nggak enak karena kita susah, dan mau nggak nolong pun ya nggak enak juga gitu, dia teman baik dan segala macam. Tapi kalaupun kita tolong, kita juga kesusahan, kita juga butuh ditolong gitu. Memang benar kalau misalnya dikaji dalam perihal agama, ketika kita susah terus kita membantu orang yang susah, ganjaran pahalanya tuh besar gitu kan. Tapi kadang kita itu harus membantu orang yang sama dalam hal tersebut. Dan yang gokilnya adalah orang itu terus-terusan datang ke kita ketika dia ada problem, dan pas kita yang mengalami problem, orang itu secara tega untuk bilang nggak bisa bantu. Itu tuh. Ya kembali lagi di situ, alasan buat orang itu kenapa, ya mungkin ada berbagai persepsi lah ya. Tapi kalau menurutku, kenapa orang itu bisa nggak enakan? Karena dia berharap bahwasanya ketika aku nanti ada problem, dia wajib nolong aku gitu, karena aku udah nolong nih gitu. Itu sih kalau menurutku. Ya walaupun ada hal-hal lain, entah itu takut nggak punya teman ataupun balas budi dan segala macamnya gitu. Itu. Padahal ya kalau kita pengen nolong ya tolong aja gitu seikhlasnya, tanpa mengharapkan apapun. Karena bisa aja ketika kita nolong si A, pas kita ada masalah, yang nolong kita bisa aja si C gitu, yang entah dari mana asal-usulnya tiba-tiba baik sama kita, yang tadinya nggak akrab sama kita, pas kita ada problem dia lebih care sama kita daripada orang yang kita tolong. Nah itu, jadi kayak ketika ada orang yang ada problem ataupun teman kita, bantu sebisanya aja sih, tanpa harus kita berpikir untuk mempunyai sifat yang gak enakan. Karena itu juga jadi beban.
jadi beban yang kalau ditolong kita juga perlu pertolongan, dan kalau kita nggak nolong kita nggak enak gitu. Itu tuh, daripada seperti itu ya kita bilang aja, buat tegas ke orang tersebut, sorry nih aku nggak bisa bantu, ya memang bener-bener nggak bisa dan segala macamnya gitu. Ya mungkin orang itu akan ngerasa sakit hati sama kita, tapi ya udah gitu. Yang namanya kejujuran tuh pahit tapi berbuah manis. Ya mungkin bisa aja setelah kita berkata jujur seperti itu, orang tersebut jadi menjauh sama kita, terus kita dijelek-jelekin. Bisa aja ini hal yang terjadi ketika kita berkata jujur tentang perasaan yang gak enakan dan kita berusaha untuk menghilangkan itu. Nah itu hal yang ditimbulkan bisa aja seperti itu. Tapi dari situ kan kita tahu sifat asli dari orang tersebut, dan itu menunjukkan bahwasanya ada baiknya kita mengatakan seperti itu daripada kita terus-terusan terjebak dalam zona itu. Nah itu, dari memantaskan diri supaya menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri, itu tuh manfaatnya luar biasa sih untuk kita bisa mengupgrade diri kita. Ketika kita udah pantas nih untuk diri kita sendiri, kita udah menjadi lebih baik menurut versi kita, kita jadi ngerasa percaya diri untuk mencari orang lain ataupun mencari pendamping atas diri kita yang untuk mendampingi kita dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang udah kita lakukan, dan dari hal-hal yang tadinya kita langgar sekarang kita taati. Ini kita ngerasa kayak udah jauh lebih baik daripada sebelumnya lah gitu. Ya kita dengan pede aja kan untuk mendekati orang. Ya paling nextnya adalah dari kecocokan orang itu. Ya mungkin kita sakit hati ketika kita ditolak, tapi pas kita diterima oleh orang yang memang benar-benar menerima kita, benar-benar menerima kita setelah kita menjadi diri kita sendiri, hubungan itu berjalan awet, berjalan lama gitu. Ya kedepannya dia juga gak bakalan kaget dengan sifat-sifat asli kita gitu. Itu sih. Jadi perbaiki dirimu sendiri untuk dirimu, pantaskan dirimu sendiri ya memang untuk dirimu. Ketika orang lain datang karena memang dirimu, hubungan itu bakalan awet dan bertahan lama. Dan berhentilah menjadi orang yang gak enakan. Oke. Itu aja sih di podcast Monolog Litania Amerta. Sekian dan terima kasih. Boom.